itu bis sampai digoyang-goyang, kaca sampai dipecahin satu-satu. Nah, lagi-lagi gua di situ yang ditinggal. Gua yang ketinggalan, gua lagi. Lu selalu apes lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi kita di channel YouTube MKH Merah Kuning Hitam. YouTube-nya Poncol Dwi Kora Rasera dan PNK. Gue mau perkenalkan diri, nama gue An, gue angkatan 2001 dan di samping gue ada Big Boy Bebek Pas 1A 2002. Gua Patkai Bekasi angkatan 2001. Gua Kemal angkatan 9899. Jauh juga. Abang-abangan nih ya, cerita abang-abangan. Tapi mungkin dia menyimak pada zaman kita, pada saat kita masih sekolah dia masih ada suka datang ngeliatin kita. Alumni. Ya, mungkin dari Bang Kemal dulu nih. Siap. Gimana Bang? Ceritakan dong kisah abang kenapa bisa masuk di Poncol, kisah-kisah senang abang di Poncol seperti apa. Berangkat dari mana? Iya, mungkin banyak yang pengen tahu juga. Intinya gue sekolah di Poncol sangat happy, senang, gue nikmatin semuanya. Dan terus di tempat gue tinggal itu dikenal Poncol di situ. Oh, rata-rata satu komplek anak Poncol semua ya. Poncol ada anak budut. Di daerah mana, Bekasi mana tuh? Peron 1 Keranji. Oh, Perumnas 1 Keranji, depannya Grand Mall tuh. Hanya aja Kemal si kembar gitu. Oh. Dan dengar-dengar kayaknya abang ini sekeluarga kali ya, sekeluarga besar Poncol ya. Alumni anti budut. Oh, rata-rata. Poncol Bariwan, Poncol 2. Oh, Rasera sama gue Dwi Kora. Ya. 1 Bariwan. Oh, mantap. Patkai sendiri gimana? Kalau kebetulan gua kan sekolah di Poncol tuh tantangannya banyak ya. Karena gua berangkat dari Tambun, ya kan, dari Gedung Juang tuh, depan Gedung Juang sekarang dulu jelek sampai sekarang udah ya lu lihat lah Gedung Juang sekarang ya kan. Sampai ke Jakarta Pusat sampai Senen, perjuangannya gimana tuh ya kan. Buat nyampe Estol aja Buat kita. nyampe Estol aja tuh kita waduh udah perjuangan banget. Nah, itu yang gua suka sekolah di Poncol itu banyak tantangannya. Pelajaran sih nomor sekian lah, yang penting tantangannya ya kan. Dan itu yang gua cari, maklum. Jiwa muda ya kan. Jiwa muda pengennya yang berbahaya nyerempet gitu kan. Jadi gua berangkat biasanya jam 10 pagi tuh gue udah berangkat, ngumpul dulu di Tambun, baru ketemu basis lain kan. Jadi ceritanya di wilayah Bekasi itu bukan cuma Poncol doang kita berangkat. Di Estol itu kita bukan cuma Poncol doang, ada ya kapal, yang pokoknya sekolah-sekolah anti budut, Bariwan, Belter, semua anti budut itu ada di Estol. Ada di Estol. Kita berangkat bareng, kita pisah di Cawang, ya kan, kapal dengan tujuannya, Bariwan dengan tujuannya, Poncol dengan tujuannya, kita berpisah semua di Cawang. Nah, kita kembali lagi ketemu di Cawang itu jam 5 sore. Nah, jam 5 sore kita baru bareng tuh kumpul, baru kembali ke Estol. Gitu ya. Perjalanan dari Cawang sampai ke Senen itu banyak suka dukanya. Kalau memang kita ceritain yang semuanya nggak habis kali seminggu ya. Kalau ceritain nggak habis seminggu. Belum kita dari Cikarang, Cibitung, Tambun, sampai Bulak Kapal. Setelah itu kita 41A yang dari melewati Penas, lewatin Solan Musuh, Kampung Bugis dan Perapatan Kongkola. Wah, tuh seru kalau gue pribadi. Lo sendiri gimana nih, Bebek? Gue Bebek. Gue paling jauh Poncol dari Bekasi. Gue di Aster Cikarang Barat. Ya untuk perjuangan untuk menuju Tambun aja gue udah
alhamdulillah kalau nyampe Tambun. Berapa orang tuh dulu lo dari Gua masih sendiri waktu Itu di Cikarang ada mall itu. kelas 1? Belum ada mall. Zaman Belum ada itu mall. di Cikarang belum ada mall. Zaman ini. Pokoknya wah banyak dah. Pokoknya kalau udah nyampe Tambun udah kaca 3 perapat tuh di rambut deh banyak. Berserakan. Gua ngelewatin soalnya rival kita ngelewatin rival di Bekasi tuh. Banyak. Gua sekolahan. Ya, karena kebanyak pada zaman milenium itu orang itu sekolahan apapun, kampung apapun, kalau dari ribut sama Poncol tuh bangga. Wah, aku bisa ribut sama Poncol nih. Jadi musuh kita itu, emang lagi banyak ya warisan dari ya abang-abang yang 97, 98, 95 itulah. Mereka mewariskan musuh yang banyak banget. Dan pada zaman gua itu kalau kita sekolah, kalau nggak kita ngebacok ya kita dibacok, itu aja. Ya. Dan kalau gua pribadi yang sampai saat ini nggak pernah gue lupain itu suasana di basis gue 41A. Kita itu kalau 41A itu punya tradisi kalau di mobil tuh selalu nyanyi. Kita punya lagu mars seperti kami ini siswa-siswi Poncol, terus ada selamat jumpa dan kami ini anak Poncol 41A. Terus apa lagi tuh? Minggir dong. Minggir dong. Terowongan Cawang ya. Pokoknya kalau anak 41A udah pasti vokalis semua. Karena kita di mobil nyanyi-nyanyi, karena itu membuat menghilangkan stres kita di perjalanan. Dimana kita begitu ketemu musuh kita nggak panik, kita langsung karena udah semangatnya nyanyi itu kita gila-gilaan di jalan. Dan itu kenangan yang sampai sekarang tuh selalu gue terngiang-ngiang, kadang lagi tidur nyanyi-nyanyi itu the best banget buat gue. Gue pribadi mau sekolah di Poncol itu karena emang kemauan sendiri. Gue pengen kemauan sendiri karena gue pernah melihat Poncol, alumni gue yang udah duluan. Waktu gue masih SMP, gue pernah di Bekasi, daerah Bekasi itu ada konser slang. Nah di situ gue melihat ada sekolahan besar lah ya, yang ya mungkin kalau disebut si Buduk itu dia punya masa yang banyak, menguasai satu kereta yang ada berapa gerbong itu isi dia semua sekolahan itu begitu melihat mereka turun kabur semua. Tapi yang gue lihat satu sekolahan yang nggak kabur, dan gue lihat dandanannya beda nih. Yang lain pada abu-abu, dia hitam putih dan pakai baret. Nggak seberapa orang, mungkin pada saat itu yang gue lihat 10 mungkin 15 orang, hanya mereka yang bisa goyang. Dari situ gue, ini sekolah apa sih? Ini goyangnya goyang apa nih? Apa si Budut digoyang. Wah, yang lain tuh pada saat Budut turun kocar-kacir. Tapi begitu si Poncol digoyang. Di situ gue ngeliat, wah ini gila, sekolah keren nih. Nah, situlah awalnya gue akhirnya memutuskan untuk gue mau sekolah di Poncol. Seperti itu. Bex, cerita lo Bex. Ya kalau kenapa lo masuk Poncol? Masuk Poncol ya gara-garanya pas tadinya gue lontang lantung. Jadi gue sering nongkrong di Estol, belum ada tujuan masuk sekolah. Masih apa-apa pilih-pilih dah. Di situ kan ada kapal Bariwan, masih labil. Iya. Akhirnya ya gue ngikut jalur. Poncol serem juga nih. Kebetulan ya abang-abangan gue nih kayak Patkai, Aan, Caleng, Selon. Wah udah, danilah gue masuk Poncol. Akhirnya gue daftar sama Patkai. Masukin gue Patkai. Ya dana-dana dari menada. Ya paham itu lah. satu rahasia ya. Jadi kalau orang tua pokoknya taunya gue sekolah di Jakarta. Ya paham dari lah. mana lu masuk sekolah? Sebenarnya itu rahasia, tapi di sini bakal kita ungkapin. Anak-anak Bekasi itu rata-rata sekolah kita modal sendiri. Ya memang jangan ditiru ya, mungkin, untuk anak-anak sekarang tuh jangan ditiru. Ya mungkin kalian yang paham pada zaman itu tahulah cara duitnya gimana nih anak-anak ini, dan gak mungkin juga gue jelasin di sini karena nggak etis lah. Karena masa sih anak sekolah zaman dulu bisa nyari duit sendiri buat bayar sekolah ya. Tapi itu real. Itu nyata di Poncol, itu real dan nyata. Karena kita mandiri, kebersamaan kita bersama teman-teman itu ngebentuk pribadi kita menjadi kuat. Karena apa? Gue bilang kuat karena kita termasuk basis yang paling jauh di Poncol itu. Basis kami nih ya 41A. 41A itu sebenarnya nggak hanya anak Bekasi. Di 41A itu ada sekitar 3. Ada 3 yang naik 41A, tapi kita berkumpulnya di Cawang.
anak Bekasi, Estol, anak Timur itu Pasar Rebo, Keong, Jantung dan selainnya, dan anak Selatan. Anak Selatan itu ya mulai dari Pancoran, Kalibata, Pasar Minggu, Lenteng Agung sampai Depok. Nah, 41 itu terbagi ada 3 nih. Ada 3 daerah dari 3 daerah. Jadi tapi di daerah mereka masing-masing mereka itu udah ngelewatin jalur-jalur yang udah ketemu musuh dulu dari sebelum kita naik awal 41. basis kecil menjadi basis besar di 41. Dari selatan sendiri deh udah harus ngelewatin banyak musuh baru ketemu di Cawang. Gua sendiri di Estol yang udah sampai Estol aja harus sudah keringetan baru nyampe Cawang, dan anak Timur pun seperti itu, baru nyampe di situ kita baru berkumpul. Itu perjuangan berarti ya. Perjuangannya Wah banget. Emang milenium itu bisa gua sebut akhir 90-an awal 2000-an itu lagi masa-masa kritis banget kalau buat pokoknya tahunan Tangerang. itu disebutnya 234. Masuk jam 2, belajar jam 3, bubar jam 4. Gue ngalamin itu. Itu sekolah benar-benar taruhan nyawa, Bro. Ya. Kenapa gue bilang gue bisa bangga gue bisa lulus di Poncol, karena pada zaman gue itu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Jadi kalau kita nggak ngebacok orang, kita yang dibacok. Itu setiap hari kita selalu ketemu berapa kampung yang memantekin kita, ngeributin kita, beberapa basis sekolah lewat satu sekolahan. Itu benar-benar, dan pada zaman itu nyawa nggak ada harganya. Lu kebacok nggak ada istilah. Zaman sekarang dicolek guru ngelapor, guru lapor, dulu nggak. Kebacok aja itu ya udah, kita udah cuek. Oh, gue kebacok. Nggak ada istilah kita mau ngelapor polisi, tapi kita dendam. Sebab gue balas deh. Pada zaman itu kita balas. Mati pun begitu, ada mati nih teman atau musuh. Nah, kita nggak. Polisi tuh masa bodoh pada zaman itu. Kita itu ngebales, dan itu emang zaman yang cukup jahiliyah. Iya, kalau mungkin kalau diceritakan zaman sekarang buat dede cabe-cabean galau itu, masa sih abang ini bohong nggak? Tapi itulah realnya. Dan ini ya, ngomong-ngomong kita dari tadi nih cerita 41. Mungkin yang milenial yang sekarang ini nggak tahu kita 41 itu apa sih? Itu apaan sih? Kita jelaskan coba. 41 itu apa? Bis apa? Jurusannya di mana? Dan seberbahaya itukah yang diceritakan gitu kan? Coba. 41 itu bis jurusan Cililitan Pasar Baru ya? Betul. Cililitan Pasar Baru. Pasar Baru. Oh iya, Pasar Baru. Nah, itu Pasar Baru. Bis tempur tapi di zamannya gua yang naikin 41A itu hanya anak Poncol. Kalau ada bilang sekolah lain bas 41A, bullshit, dia bohong. Nggak ada. Karena apa? Anak-anak nih kalau ngeliat ada anak sekolah lain masuk naik 41, udah pasti digulung. Nggak boleh. Pasti Poncol. Kalau basis lain mungkin lah bisa lah kayak Modo atau apa, itu banyak. Semua sekolah budut naikin ini naikin. Cuma kalau 41 nggak ada yang berani. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ya sejarah dulunya abang-abangan gua yang mengerikan dan akhirnya kebawa ke zamannya gua. Tapi emang itu 41 itu bis Poncol yang punya. Hanya Poncol yang berani naikin 41. Hanya Poncol yang naik 41. Karena nggak ada. Di zaman gua sempet sih ada sih di zaman gua tuh ada yang berani naik itu Arsis 2. Dan itu juga karena kita satu tongkrongan di Estol, dia bisa naik. Tapi kalau misalnya dia naik ketemunya anaknya Timur yang gue bilang tadi, 41 abulak pulang di Timur dan Selatan, dia pasti diganggu. Kecuali kalau ada anak Estol diganggu. Ya, seperti itu. Berarti sampai sekarang menjadi bis legend itu ya, 41A. Nah, Bang Kemal sendiri ini kan di atas gua nih. Cuma waktu gua masih sekolah dia sering datang, sering ngawal kita, ngajak jalan, kasih tahu jalur-jalur. Dan mungkin Bang Kemal sendiri punya cerita tersendiri lah sebelum dia bertemu sama kita. Sering minta cagaran juga ya kan? Iya. Kalau kita nyagar dia yang minta ya kan? Kalau Bang Kemal datang, aduh. Intinya sih gue buat kebersamaan, untuk jaga-jaga gitu. Tapi kalau ada yang bagus buat mah kantongin ya kan? Tapi gue punya cerita ginian, gue punya cerita di Bekasi dulu ya, sekolahan Bekasi. Gue anak Poncol nih. Di sekolah Bekasi itu namanya STM yang di daerah Cibitung tuh, yang musuh berbuyutan tuh ada tuh. Titik-titik W sama oh iya. Kayak gitu, ada ceritanya gua. Ada ceritanya kayak gitu. Gue dianggap remeh di sana, nggak dipandang, ya kan? Disangkai gue anak mana gitu, ya kan? Nggak dianggap remeh gue. Tawuran deh tuh anak itu.
ceger. Gue bilang kok tawurannya begini doang ini, main jarak jauh. Oh, main timbuk-timbukan. Timbuk-timbukan doang. Batu ya, main batu. Karena ada polisi di situ, timbuk-timbukan doang gitu. Iya. Gue uber deh tuh, sendirian gue nyolong, ya kan. Hampir kena tuh orang. Selesai dari situ, gue pas ke terminal Bekasi, itu buset jamuan gue bukan minta ampun dah soalnya. Karena mungkin didikan dari abang-abangan gue juga kayak begitu. Jadi untuk hal kayak gitu kecil tawuran lo buat gue kasarnya. Zaman lo terminal Bekasi tuh masih bersahabat ya, buat anak timur ya, buat pro budut buat anti budut ya. Itu nggak ada tuh pas gitu. Nggak ada. Zaman lo masih bersahabat terminal Bekasi. Zaman gue, nah itu gue diundang ke sana, ke sekolah sana. Nah gue kalau berangkat dari sekolah nih, waktu masih gue ngikut kelas 1, kelas 2, gue 52 jalur gue. Itu dari Pasar Keranji, dari Perum sama Pasar Keranji kan deket jaraknya cuma jalan kaki doang. Itu udah ada tantangan gue lagi dari situ. Udah banyak ya. Oh pada zaman itu masih ada patas 10 nggak paten? Oh udah nggak ada. Tiger lah ya. Tiger. Zaman itu pas nggak jauh dari situ, itu udah banyak yang nyambut tuh. Yang pakaian seragam kayak apa sih tuh? Kayak anak SPM tuh. Oh laut. Istek Auri. Bisa. Itu musuh juga. Itu udah banyak banget tuh. Sebelum dia keluar dari lampu merah Keranji itu, anak-anak situ udah blus. Itu masuk ke dalam semua itu. Cabut lah ya. Iya, masuk ke dalam semua itu. Dari situ ada lagi tantangannya di warung jengkol. Warjeng. Wah, gue pernah tuh pengalaman di Warjeng di Bang. Masuk itu ya. Gue diguyur kuah sayur, panas banget, sayurnya sayur asem. Bariwan ya. Gila ya. Itu sebenarnya kampungan musuh Bariwan ya, karena Bariwan udah kayak saudara sama Poncol, jadi kita ikut-ikut ya, iya kan? Mau nggak mau. Kita ikut-ikut. Walaupun anak Poncol Bekasi dikit juga, cuman ya untuk memprovokatornya deh mantap, gue bilang mantap asli. Ya kalau gue ini Nah ini gimana nih? Lo punya pengalaman yang sedih atau senang selama sekolah di Poncol yang lo ingat? Gue nih paling resep kalau ketemu anak STM antingan. Oh iya. Kadang-kadang gue tanya, woi anak mana lu? Nyolot kan dia. Biasanya gue kadang-kadang pakai seragam hitam putih, pakai jaket biasanya gue kalau sekolah. Ntar kalau kadang gue ini nih, antinya gue colok pakai jari. Anak mana lu? Jahil gue sekolah. Pokoknya wah udah kalau mau main ini wah banget dah. Kalau kita itu pada zaman kita itu milenium di Bekasi, alhamdulillah emang agak banyak kan. Gua ngerasain sih banyak, lebih dari 10 orang kita di korannya. Kita tuh mulai dari kalau dulu kita sebelum ke Estol, kita itu punya tongkrongan tuh di depan gedung juang Champion itu dulu ada tempat foto Champion namanya, kita di situ lah. Itu saking resenya kita itu, kalau ada anak sekolah lewat atau kita lewat naik mobil ada anak sekolah gerombolan, itu kita suruh hormat. Kalau nggak disuruh hormat sama anak-anak dibantai. Emang zaman itu ya masa muda ya, masa bergairah, belum memikirkan susah gimana. Kita pernah pada masanya menguasai daerah itu pada masanya. Cuma ini cuma sekedar buat flashback ya, mengingat bukan buat sekarang kita mau makan itu. Sudah lewat lah, udah jauh lah kita sekarang. Udah ya, yang dulu musuh sekarang udah mulai berteman, ngumpul bareng segala macam. Gue pernah lihat di YouTube juga ada yang sekolahan itu gabung bikin acara apa. Tapi lu pernah punya kenangan yang paling lu ingat, sedih atau senang selama sekolah di Poncol sama teman-teman lu gitu, atau kisah-kisah yang sampai sekarang masih lu ingat gitu? Wah, banyak banget. Kayak pas gue pas kelas 3 tuh gue pernah dibacokin sama STM di Jakarta Timur lah. Oh. Gue tuh dibacokin, digulung habis, jejar. Gue bangun kenapa-napa. Taunya gue di dalam tas itu masih ada BR, jadi pas dibacok kentang baru mundur ya. Kena ibu dia. Kirain tekbal. Lucu juga ya. Lu sendiri pengalaman paling seru lu? Gue sih pengalaman
gue cerita pengalaman sedih ya. Kalau pengalaman seru mungkin kita 2 minggu juga nggak bakal sudah ini konten ini kalau gue cerita pengalaman seneng gue ya. Kalau pengalaman sedih gue sih ada 2 ya kan. Pengalaman sedih gue bener-bener gue hampir mau trauma, gue hampir mau keluar gue sekolah dari Poncol tuh hampir gara-gara 2 ini. Pertama tuh yang ceritanya gue di Paseban, gue berangkat, gue mau pulang dari sekolah sekitar jam 4:30 itu, gue berangkat. Gue naik patas sekitar bertujuh, dan yang gue inget gue goyang sama anak Kemayoran itu cewek namanya Jacqueline. Gue yang inget itu, maaf ya. Iya, gue maaf yang 4 lagi gue nggak ingat tuh. Gue inget goyang gue sama Jacqueline. Ya kan? Cewek apa cowok? Cewek. Kebetulan Dia seangkatan sama gue Jacqueline. Nah, dia seangkatan kebetulan sama Bebek. Ya. Ya. Untuk Jacqueline mungkin nanti diundang ya Jacqueline ya. Kan? Mungkin pas di zaman kita itu ada beberapa Cewek yang ceweknya cihui ya. Wah tapi emang Cihui. cakep-cakep sih. Gue juga bingung kenapa dia masuk Poncol padahal cakep-cakep. Jacqueline, ada Anek, ada Omat itu wah kalau Bidadari Poncol. Kalau bidadari Poncol, kalau kita di Estol mereka itu yang kan di Estol banyak teman-teman lain nih kayak Kapal, Bariwan, Utama. Wah mereka tuh pada rebutan buat deketin dia orang. Sedangkan kita yang satu sekolahnya biasa aja udah. Ini gue lanjut ya. Ceritanya gue naik dari Ripoli nih. Dari Ripoli gue naik nih. Kalau nggak salah gue naik itu Patas 213. Kebetulan lewat Polres Paseban, Salimba, Polres Salimba, Jakarta Pusat. Oh, Polres Jakarta Pusat yang di Salimba tuh. Kita lewat Polres, kan samping Polres ada sekolahan rival kita juga tuh. Yes. Ya kan? 1 KR. 1 KR 6 KR. Di Paseban, pas di lampu merah. Palang lah mobil kita cuma bertujuh. Nah, udah berapa gitu. Kita nggak bisa turun. Mobil lu dipalang. Diputerin tuh. Yang baju biasa turun katanya kan. Yang baju biasa turun semua dong penumpang. Nah kebetulan goyang pakai baju biasa. Goyang waktu itu. Lari lah dia. Ditinggalin gua pakai baju olahraga sama celana hitam. Ya kan atribut lah ya kan. Nah, gua jadi tinggal lah. Dia masing-masing mungkin ya pikiran dia masing-masing lah nyelamatin diri sendiri. Kebetulan gue ditinggalin di bis sendirian. Nah bis itu dimasukin 2 orang dari depan dari belakang ya kan. Wah kata gue mati deh kata gue udah berpikir ke situ. Wah gimana nih saking gue paniknya nekat kan. Gue lompat jendela. Habis lah gue digebukin. Untungnya digebukin. Nggak ada yang dibagi pakai ya. Gue lari sampai masuk ke Gang Paseban. Untungnya yang ngejar itu cuma sedikit. Gue masuk ke warteg, diselamatin sama orang warteg. Cuma muka udah babak belur nih, ya kan? Gue diselamatin orang warteg. Jam 7 malam, gue disuruh naik taksi sama orang warteg. Dan orang warteg itu yang ngongkosin gue sampai timur. Nah, itu gue lupa namanya siapa, warteg yang di Paseban pinggir jalan tuh. Beberapa hari kemudian, gue ketemu Goyang. Ternyata dia juga lebih parah, bacokannya banyak, di palanya sampai ada 7 biji udah kecelengan nih. Nah ternyata parahan dia, siapa suruh dia ninggalin gua waktu itu ya kan. Ya maaf lah ya kan. Sedih banget. Itu minusnya ya. Oke kayak. Nah yang kedua waktu itu ulang bisa tahun sedih Poncol lagi. loh. Bisa sedih lagi nih, waktu itu ulang tahun Poncol nih. Wah. Ceritanya. Wah Kita ini berangkat nih dari Bekasi sampai sekolahan kita ribut menang deh. Udah itu mau menang deh, udah kan, udah menang. Kita kumpul di sekolahan. Kita jalan kemana nih? Kata gue jalan Bekasi aja, kita balik lagi. Musuh pasti nungguin. Bisa ada tuh 2 kubu, ya kan? Ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke Bekasi. Akhirnya dibantai. Nah, gue mau menjelaskan nih cerita itu. Sebenarnya pada saat itu kita nggak berpisah karena 2 kubu. Pada saat itu kan ulang tahun gue inget tuh karena gue ngambek sama lu karena pilot gue lu bawa semua. Jadi pada saat itu pas ulang tahun itu pas banget lagi banyak anak baru dari Bekasi, ada lebih dari 10 orang, tapi mereka belum tahu jalur, ikut ulang tahun. Kita jalan tuh, kita nyisir dari mulai Kampung Melayu, kita sisir semua tuh, kita sisir sampai Senen, kita balik lagi ke Poncol. Sampai Poncol kita jalan lagi, niatnya mau ngejalanin 41A, tapi di perjalanan di Kampung Asem ada musuh miring juga, kita bentrok, dia turun kita bentrok, ternyata itu anak PNK rusak temen. Wah udah kita jalan bareng aja. Gue yang waktu itu karena mereka tahu gue yang udah kelas 3 kan, ya udah bang kita jalan bareng. Kemana kita? Ngacak-ngacak Kemayoran. Dia nggak mau. Saat gue jalan ke Kemayoran, ini ada saksinya juga nih, yang jalan ke Kemayoran itu gue Caleng itu
kebagi 2 basis tuh. Itu Gua ke Kemayoran. Itu kelas 2 itu kan. Ya, gua kelas 1 itu. Gua ngacak-ngacak semua tuh jalur Kemayoran. Dia memisahkan diri, ngajak anak-anak baru yang nggak tahu jalur apa-apa. Jalur 41. Gua nerusin jalur 41 dong, ya kan. Kata gua nih anak baru biar tahu jalur kan. Gua jalur 41. Dan akhirnya dia kualat. Dan gua saat itu belum tahu jalur, jadi gua tulisnya ada patas, tulisannya Bekasi, gua ikutin aja. Jadi Bekasi Pasar Baru, gua ikut naik. Pas tembus-tembusnya ada terminal Pasar Baru, malah lebih parah kalau gua itu. Belum tahu jalur. Jadi ceritanya gue menang nih, ya kan? Gue menang dah di Bugis nih, menang nih. Gue sama anak baru menang lewat tuh. Nah, gue sampai Rawamangun. Gue inget gue Rijal, ada Jacqueline juga. Nah, beberapa anak baru gue lupa nih, maaf ya, nggak gue sebut namanya. Gue cuma inget Rijal. Rijal itu di pintu depan. Pintu depan kata gue di pintu belakang. Jal, nanti setelah pintu tol kita baru teriak Poncol ulang tahun. Oke siap kata dia. Ya udah. Nah, pas dia belum sampai pintu tol dia udah teriak, woi Poncol ulang tahun nih, ya kan. Ternyata bonser udah di samping, itu bonser baru keluaran. Gua ingat itu sekitar jam 1 siang itu bonser keluaran. Udahlah, habis kita diputerin. Nah itu bis sampai digoyang-goyang, kaca sampai dipecahin satu-satu. Nah lagi-lagi gua di situ yang ditinggal. Gua ketinggalan, gua lagi. Lu selalu apes lah ya. Melindungi anak-anak gue selalu ditinggal. Gue ditinggal entah kemana sama Rijal kan. Gue ditinggal, dimasukin lah tuh 41. Emang 41 kondisi hancur udah nggak berbentuk. Nah, gue lompat dari jendela belakang. Alhamdulillahnya dari situ gue diselamatin salah satu ormas yang paling tua di Indonesia nih ya. Gue diselamatin di situ, cuman ya kena kebacok terus sama ya ada benjol-benjol lah. Gue diselamatin. Wajar. Ya kan, gue kebacok, diselamatin. Ditaruh mikrolet sampai ke Cawang, dia yang bayarin. Nah pas di Cawang sekitar 20 menit gue baru ketemu mereka nih di atas naik 417. Nah, woi kata gue ketemu lagi. Nah, gue habis ya udah dari situ gue habis dibantai kacau-kacauan, gue habis ngacak-ngacak. Di situ gue hampir mau udah main trauma gue. Wah kata gue apa perlu gue terusin nih sekolah di Poncol kayak gini banget ya. Tapi kan gue lu kan dari pertama pengen tantangan. Lo sempet down juga. Sempet down gua sampai segitunya. Pokoknya kalau ditanya sedih deh, bener. Udah ditinggalin ya kan, digebugin rame-rame udah kayak maling gua. Ya kan, itu sedih gua di Poncol dah. 2 kali. Dari situ gua sempet ngedown, gua pengen terusin atau enggak nih gua sekolah di Poncol, dan akhirnya gua milih gua terusin lah. Gua bukan yang sepengecut itu. Gua terusin sampai lulus sampai punya ijazah, ya kan? Ya, itu sampai punya ijazah. Okay. Keren ya. Ya itulah kalau Poncol kita ya real aja lah. Ribut ya nggak selalu menang. Fuck lah kalau bisa bilang. Gue pernah lihat konten lain nih, jadi ceritanya ribut menang mulu, kapan kalahnya nih. Kalau gue sendiri punya pengalaman, alhamdulillah sih gue seru terus sih. Dan gue kalau apes misalnya ya kayak kebacok gitu, gue selalu sendiri, nggak ada anak Poncol. Tapi kalau gue ada anak Poncol, mau itu cuma berdua bertiga, kita selalu gila-gilaan. Dan yang pengalaman salah satu ya, nggak mau ceritain semua, mungkin nanti next bakal bersambung. Salah satu pengalaman yang gue inget selalu itu, kita bertujuh ngacak-ngacak satu sekolahan. Itu ya termasuk kena goyang juga lah. Karena pada saat itu kita punya senjata cuma satu, corbek, dan ada tensu juga. Kita cuma bertujuh pulang sekolahan, terus sekolahan itu baru bubar, sekolahan musik baru bubar, mobil dibantai, kita lewat dikit kita turun, kita goyang tuh satu sekolahan itu sampai dalam sekolahan itu, hanya bertujuh. Itu ngelawan satu sekolahan. Kalau gua kelas 3 terakhir ujian gua ngelewat jalur 41 dengan teman-teman gua termasuk Kajur. 41A tuh Kajur. Itu gua nurunin penas. Itu bukan anak sekolah, kampungan. Gua nurunin di situ, yang gua inget ada fighting lah kita sama orang kampung itu ya kan. Ada fighting. Yang gue lihat Kajun fighting, gue di belakangnya dia. Gue selalu backing Kajun tuh di belakang itu doi kebacok tapi kagak ada luka-lukanya. Itu mantep itu, cuman baju doang sobek tuh Kajun tuh. Gila gue bilang gitu. Nah gue selesai, gue udah kepepet, gue naik bis, kena lah gue sama orang Madura itu. Wah itu mantap juga tuh kamu Penas.
Gue juga punya pengalaman di PNS. Paham lah ya kan. Yang Kita- serem Ya, yang zaman situ mungkin. karena mereka udah mulai ngeri, mulai takut ngeri. pada zaman milenium itu kan emang karena senjatanya gede-gede, ya kan? Udah nggak karu-karuan lah. Ada yang celurit itu sama orangnya gedean celurit itu ada kayak gitu. Jadi kampung-kampungan tuh agak-agak ngeri. Kita pernah acak-acak itu kampung, dan emang di 41A kita itu punya musuh. Di jalur 41A itu kita ngelewatin beberapa kampung musuh, termasuk ya Venas, termasuk Siping, termasuk Bugis. Nah, kalau Bugis ini udah terakhir karena itu pusat dan emang tongkrongan musuh juga, dan kampungnya chaos juga. Jadi emang paling seru kalau ribut di situ ya, dari ajan maghrib sampai ajan isya mungkin nggak selesai. Belum selesai. Datanya juga gila-gila. Kalau boleh, ayo siap Om. Siap Om. Makasih banyak Om. Sebenarnya gue pribadi menunggu cerita mereka itu, baru gue mau berbuka suara. Tapi ya berhubung abang-abangan kita itu sekarang ada yang lagi di luar kota, ada yang lagi kerja di mana, ada yang sibuk, mereka belum bisa ngumpul. Akhirnya kita yang milenium membuka suara dulu. Tapi kalau gue pribadi, gue sangat ingin menantikan cerita dari mereka, karena itu cerita itu real. Kenapa gue bilang real? Yang menceritakan itu bukan mereka, orang-orang lain yang gue kenal, yang di atas gue. Wah, zaman abang-abangan lu gila. Si ini, si itu, si ini itu zaman abang-abangan lu gila. Zaman abang-abangan lu itu gila. Lebih dahsyat ya. Zaman lu emang gila karena ya kita udah nyawa taruhannya. Iya. Nyawa Tapi taruhan. Tapi di sebelum zaman lu itu, wah, gue jadi penasaran. Gue pengen nih, gue pengen denger mereka nih. Ini awal mulanya kita punya punya rival di Jatinegara. Kenapa gue bisa tuh, musuh, punya musuh di sini, punya musuh di situ, itu awal dari mereka. Itu sebenarnya yang pengen gue nantikan banget. Mengapa gue sekarang bilang kayaknya gue sebenarnya belum layak sih. Kenapa dari kemarin-kemarin ditawarkan oleh abang-abang, bang belum layak bang, tolonglah yang duluan deh, yang lebih tua dulu. Karena itu sangat ingin gue denger itu cerita itu, karena gue udah mendengarkan itu cerita dari orang-orang lain. Kayak gue tinggal di Bekasi, gue pernah tinggal di Rawamangun, gue kerja di daerah hutan kayu, itu ketemu orang-orang yang, wih lu Omni Poncol, wih gila, lu tahun berapa segini, abang-abang lu tuh. Nah itu sebenarnya yang pengen banget gue dengerin. Mungkin next kali ya bakal ada, ditunggulah. Penasaran pasti lu orang mau tahu tuh. Kita tunggu angkatan kita 95, 96, 97, 98, 99 itu angkatan paling ngeri. Orang gila. Nah, orang gila. Dan Lebih gila lagi dari kita. mungkin kalau bisa Dari sih akibat kalau tahun-tahun segitu tuh gara-gara itu kita zaman milenium tuh wah, Dampaknya, musuhnya wah dahsyat dampaknya. malah banyak. kita Dampaknya sebenarnya dapat dahsyat. basian dari mereka. Dampaknya Nah dahsyat. mungkin nanti ditunggulah di channel YouTube MKH Merah Kurung Hitam Yang di berikutnya. Kora Raseda dan APNK. Lu bakal dengar lagi cerita-cerita yang lebih oke, yang enggak asal sembarangan lah. Kayak apa sih ini, Hoax semua, beritanya hoax semua itu. Bukan nah, hoax. ya, Mungkin kita oke, iya. sekolah kita keren, kita jagoan semua. Tapi nggak mungkin lah lu ribut menang terus. Hanya perjalanan sekolah, paling kayak gua sampai 3 tahun di Poncol, itu ada suka, senang, sedih, itu ada semua. Dan nggak harus lebay, nggak usah menceritakan hal yang nggak ada. Ngapain? Kalau kita sih, ya kalau kita sih jujur aja, kita bakal Untuk saat menceritakan ini real kita apa berbicara adanya. real, apa Susah adanya. senang sedih kita bakal cerita. Kayak tadi Pak Kem menceritakan kesedihannya dia, tentang dia juga tentang Bang Kemal yang pada zamannya dia seperti apa, tentang yang gua juga zaman gua seperti apa, walaupun baru Ya yang ya hanya segelintir ya baru kita ungkapin. Tapi nanti ditunggu ya di channel MKH selanjutnya. Salam Merah Kuning Hitam. Merah Kuning Hitam. Support terus channel MKH, jangan lupa di subscribe. Poncol Tunggu Jaya. cerita dari kami. Hidup Poncol. Poncol Jaya. Siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya
matahari semakin panas membakar tubuh